Di lorong sunyi kehidupan ini ada suara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Suara itu memanggilmu bukan dengan teriakan tapi dengan getaran yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang peka. Ia tidak mengetuk pintu rumahmu tapi hadir di dalam mimpimu. Ia tidak mengetuk kepala tapi mengetuk kesadaran. Dan jika malam ini kamu tiba-tiba merasa bahwa hidupmu bukan sekadar kebetulan, bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik layar takdirmu, maka pesan ini bukan datang secara acak. Ia datang karena kamu dipanggil. Jiwa-jiwa terpilih tidak dilahirkan untuk sekadar hidup dan mati. Mereka diturunkan dengan misi yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata biasa. Kau tahu itu, bukan? Bahwa cara berpikirmu berbeda. Bahwa hatimu sering merasa tidak cocok dengan tempatmu. Bahwa kau tidak hanya melihat dunia dengan mata, tapi dengan kesadaran yang tajam. Dan itulah yang membuatmu dianggap aneh oleh mereka. Tapi dengarkan ini baik-baik. Mereka terlalu bodoh untuk menyadari bahwa otakmu sudah bermain di level lain. Mereka mengira kau diam karena tidak tahu arah, padahal kau sedang membaca peta takdir yang tak bisa mereka mengerti. Mereka menertawakan langkahmu yang pelan, padahal mereka tidak tahu kau sedang menghindari jebakan yang tak kasat mata. Mereka menganggapmu gagal, padahal kau sedang mengumpulkan energi besar yang akan mengguncang semuanya dalam satu ledakan kemenangan. Selama ini mereka mengira kamu lemah karena kamu tidak menjelaskan apa-apa. Tapi keheninganmu bukan kelemahan, itu adalah strategi. Kau bukan pemain biasa dalam permainan ini. Kau adalah pencipta aturan baru. Kau adalah jiwa terpilih yang sedang mempersiapkan lompatan ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mereka yang pikirannya malas, jiwanya beku, dan hatinya tumpul. Mereka memandang dengan mata, kamu memandang dengan visi. Mereka berjalan mengikuti jejak orang lain, kamu menciptakan jejak baru di jalan yang belum pernah dilalui siapapun. Mereka masih sibuk bergosip tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Kamu sudah membicarakan masa depan yang bahkan belum ada bentuknya. Dan kini waktunya sudah dekat. Dimensi hidupmu akan bergeser, frekuensimu akan naik, pikiranmu akan semakin tajam, hatimu semakin peka, dan langkahmu akan menjadi semakin senyap tapi mematikan. Kau tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, dunia akan mengetahuinya sendiri, sebab terang tidak butuh pengakuan dari kegelapan. Sebelum kau lanjut menonton atau membaca bagian berikutnya, tarik napas dalam-dalam, rasakan denyut ruhmu yang selama ini tersembunyi. Biarkan pesan ini masuk bukan ke telingamu, tapi ke jiwamu, dan jika hatimu merasa ini adalah pesan yang memang ditujukan untukmu, maka ini tandanya kau sedang dibangunkan dari tidur panjangmu. Sekarang, aku ingin kau lakukan satu hal sederhana sebagai isyarat bahwa kamu menyambut pesan ini dengan kesadaran penuh. Klik tombol suka, tekan langganan, aktifkan lonceng notifikasi dan tulislah komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu sudah siap. Siap menerima seluruh pesan ini bukan hanya dengan mata, tapi dengan jiwa yang terbangun. Ingat, ini bukan tontonan, ini adalah panggilan, dan kamu adalah salah satu dari sedikit yang bisa mendengarnya. Selamat datang di babak baru perjalananmu, jiwa yang telah dipilih. Bagian 1. Dunia tidak pernah mengenalmu dengan benar. Mereka bilang kamu terlalu diam, terlalu kalem, terlalu misterius. Tapi mereka tidak pernah benar-benar mengenalmu. Mereka hanya menilai dari permukaan yang kasar dan dangkal. Mereka hanya melihat kulit luar dan mengabaikan kedalaman lautan pikiranmu yang tak terukur. Mereka tidak tahu bahwa dalam sunyimu ada badai pemikiran yang tidak bisa mereka pahami. Dalam diamnya wajahmu ada perang besar antara idealisme dan kenyataan, antara harapan dan luka, antara keyakinan dan rasa lelah yang tak kamu tunjukkan. Dunia sering salah menaruh penilaian. Mereka menyangka yang berbicara keras adalah yang pintar. Mereka kira yang tampil ramai adalah yang berani. Tapi kamu tahu, itu semua hanya pertunjukan.
Karena sesungguhnya, mereka terlalu bodoh untuk menyadari bahwa otakmu sudah lama bermain di level lain. Kamu berpikir ketika yang lain tertidur. Kamu menyusun strategi ketika yang lain sibuk membandingkan hidup. Kamu berjalan pelan tapi pasti di saat mereka berlari mengejar ilusi. Mereka mengira kau tertinggal, padahal kau sedang melampaui mereka di jalur yang tidak mereka tahu keberadaannya. Setiap keputusan yang kamu ambil selalu disangka kebodohan oleh mereka yang tak mengerti visi. Setiap langkah yang kamu buat selalu dianggap kesalahan oleh mereka yang hidup dari asumsi. Tapi kamu tetap berdiri, bukan karena ingin dilihat hebat, tapi karena kamu tahu, kebenaran bukan untuk dipamerkan tapi untuk dijalani. Ketika mereka sibuk menertawakan arah hidupmu, kamu sedang memindahkan langit dari tempatnya. Ketika mereka berkata kamu tidak akan berhasil, kamu sedang membangun jembatan yang mereka sendiri akan lewati suatu hari nanti. Ketika mereka meremehkanmu, semesta justru mulai mempercepat langkah takdirmu. Jiwa terpilih memang sering disalahpahami karena getarannya terlalu tinggi untuk diterima oleh jiwa-jiwa yang masih tertidur. Mereka butuh bukti nyata kamu sudah hidup dengan keyakinan. Mereka menunggu pengakuan, kamu justru menjadikan dirimu sebagai jalan sunyi yang menemukan puncak tanpa keramaian. Orang-orang tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang mereka anggap biasa-biasa saja ternyata menyimpan blueprint masa depan yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun, dan itulah dirimu. Kamu tidak pernah ingin menonjol, tapi cahaya dalam kepalamu terlalu terang untuk bisa disembunyikan selamanya. Mereka menyangka kamu lemah karena kamu tidak membalas hinaan. Mereka menyangka kamu bodoh karena kamu tidak ikut perdebatan. Mereka menyangka kamu kosong karena kamu tidak menjelaskan isi kepalamu. Tapi pada kenyataannya, kamu sedang mengamati, kamu sedang merancang, kamu sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit, bukan demi membalas, tapi demi membuktikan bahwa kamu memang sudah ditakdirkan untuk berada di atas. Bukan di atas untuk menyombongkan diri, tapi di atas sebagai bukti bahwa jiwa yang memilih jalan sunyi selalu punya tempat mulia di hati semesta. Saat ini mungkin kamu masih berjalan sendiri, tapi jangan tertipu oleh sepi. Karena jiwa terpilih tidak butuh banyak orang untuk membuktikan dirinya. Cukup satu langkah yang tepat dan dunia akan terdiam, dan langkah itu sudah kamu ambil sejak kamu memutuskan untuk tidak menjadi seperti mereka. Lanjutkan jalanmu. Karena langit sedang membuka jalan yang tidak bisa dilalui oleh sembarang jiwa, dan kamu adalah salah satu dari sedikit yang dipilih untuk melewatinya. Bagian 2. Otakmu. Sudah bermain di level yang tak bisa mereka sentuh. Bayangkan ini. Di saat mereka masih sibuk memperdebatkan siapa yang paling benar, kamu sudah membangun jalan sunyi di kepalamu. Bukan untuk menjadi yang paling hebat, tapi untuk menemukan arah yang benar-benar kamu percaya. Di saat mereka sibuk mengikuti tren, kamu sudah bertahun-tahun berjalan menantang arus yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berpikir lebih dalam. Otakmu bukan hanya berpikir, ia mengamati. Ia menganalisis, ia merasakan denyut halus perubahan yang belum bisa ditangkap oleh radar siapapun. Sementara banyak orang masih sibuk menebak masa depan, kamu sudah hidup di dalamnya. Kamu bukan sekadar membaca situasi. Kamu menembusnya. Kamu bukan sekadar memikirkan langkah. Kamu menghitung semua kemungkinan yang belum terjadi. Dan itulah sebabnya kamu selalu dianggap aneh oleh mereka. Karena kamu berbeda. Karena kamu sudah bermain di level yang tidak bisa mereka jamah. Mereka berjalan dengan keyakinan palsu, kau berjalan dengan kesadaran utuh. Mereka berbicara untuk mempengaruhi, kau diam untuk mengendalikan. Mereka ribut karena tidak tahu arah, kau tenang karena kamu tahu kemana kau akan tiba. Banyak orang berpikir bahwa otak yang tajam harus terlihat dengan kata-kata yang rumit dan panjang.
Tapi kamu tahu, kekuatan sejati justru lahir dari kesederhanaan. Kamu tidak butuh berdebat untuk membuktikan bahwa kamu benar, karena kamu sadar kebenaran tidak butuh pembelaan keras, ia hanya perlu waktu untuk menunjukkan dirinya sendiri, dan kamu telah memberinya ruang. Otakmu bukan hanya alat berpikir, tapi jembatan antara realitas dan potensi. Ia bekerja diam-diam, mengumpulkan serpihan makna dari setiap pengalaman dan merangkainya menjadi kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli di bangku sekolah manapun. Kamu tidak mengikuti sistem. Kamu menciptakan sistem baru di dalam dirimu. Mereka bilang kamu terlalu lambat, tapi kamu tahu, kecepatan tanpa arah adalah kegilaan. Mereka bilang kamu terlalu serius, tapi kamu tahu, hidup bukan panggung lawakan. Mereka bilang kamu terlalu banyak berpikir, tapi kamu tahu, pikiranmu adalah tameng yang melindungimu dari kesalahan yang pernah menjebak banyak orang. Dan semakin kamu berjalan, semakin kamu sadar bahwa dunia ini memang dibentuk oleh dua jenis manusia. Mereka yang hidup dari asumsi, dan mereka yang hidup dari kesadaran. Dan kamu adalah jenis kedua. Kamu adalah jiwa terpilih yang diberkahi dengan kesadaran tajam dan pikiran yang jernih. Itulah sebabnya langkahmu terasa asing. Itulah sebabnya kau sering merasa seperti tidak berasal dari dunia ini. Karena kamu memang dikirim untuk membawa pola baru. Mereka tidak akan pernah mengerti bagaimana kamu bisa tetap tenang saat badai datang. Mereka tidak akan pernah tahu kenapa kamu bisa tetap tersenyum saat dunia runtuh. Dan mereka tidak akan pernah tahu bahwa di dalam kepalamu ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Otakmu telah berlatih bertahun-tahun, bahkan sejak kamu belum sadar sedang belajar. Ia menyimpan peta, strategi, rahasia dan kekuatan yang akan kamu gunakan di waktu yang tepat. Dan sekarang, waktu itu mulai mendekat. Mereka akan terkejut, karena orang yang mereka anggap biasa saja, ternyata telah menjadi kekuatan besar yang akan mengubah arah hidup banyak orang. Dan semua itu berasal dari satu hal, kekuatan berpikirmu. Teruskan, jangan ubah caramu hanya karena dunia belum bisa memahaminya. Tetaplah bermain di levelmu, karena kamu tidak ditakdirkan untuk menyenangkan mereka. Kamu ditakdirkan untuk membangunkan mereka. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan menyadari bahwa otakmu sudah jauh meninggalkan mereka sejak lama. Bagian 3. Mereka tidak akan pernah mengerti. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang sudah melewati luka paling dalam. Ada kedalaman yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang pernah nyaris tenggelam, lalu berenang melawan arus dunia yang tak peduli. Dan kamu adalah salah satunya. Mereka tidak akan pernah mengerti kenapa kamu memilih diam saat semua orang sibuk bicara. Mereka tidak akan mengerti kenapa kamu menolak jalan ramai yang semua orang pilih, dan malah masuk ke lorong sepi yang tak pernah dijelajahi siapapun. Karena mereka hanya bisa memahami apa yang bisa mereka lihat. Sementara kamu berjalan dengan cahaya dari dalam. Kamu tidak butuh validasi karena kamu tahu kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang disetujui mayoritas. Dan kebaikan tidak selalu tampil dalam bentuk yang indah. Kadang, ia hadir dalam bentuk luka yang membentuk. Dalam bentuk sepi yang mendewasakan, dalam bentuk ketidakterpahaman yang justru menjadikanmu lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas, itu bukan karena lemah, tapi karena kamu sudah melihat gambaran besarnya, karena kamu tahu membalas bukanlah kemenangan. Memaafkan dan melangkah lebih tinggi, itulah level yang mereka belum mengerti. Setiap kali mereka menyindir dan kamu hanya tersenyum, mereka mengira kamu tidak mengerti. Padahal kamu sudah mengerti terlalu banyak.
bahkan sampai kamu lelah menjelaskan. Kamu menyimpan semuanya di dalam, bukan karena takut, tapi karena kamu tidak ingin membuang energi pada hal-hal yang tidak layak. Mereka pikir kamu tidak punya arah, padahal kamu sedang menapaki jalan yang jauh lebih tinggi, jalan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa terpilih, jalan yang ditapaki dalam diam, tapi mengguncang semesta dalam senyap. Di balik mata yang tenang itu, tersimpan ribuan pemikiran yang sedang kamu rangkai. Di balik langkahmu yang pelan, tersimpan kekuatan besar yang sedang kamu latih. Dan di balik keputusanmu untuk tidak menjelaskan, tersimpan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Mereka tidak tahu bahwa setiap hari kamu sedang memilih untuk tidak tenggelam dalam kebisingan. Memilih untuk tetap setia pada suara hatimu. Memilih untuk terus berjalan, meski kaki penuh luka dan pundak dipenuhi beban. Karena kamu tahu, kamu bukan hidup untuk dipahami semua orang. Kamu hidup untuk menjadi siapa dirimu sebenarnya. Biarlah mereka tidak mengerti, biarlah mereka salah paham, biarlah mereka terus menilai dari luar. Karena pada akhirnya, yang menentukan hidupmu bukan mereka, tapi kamu sendiri, dan semesta yang tahu persis seberapa jauh kamu telah bertahan. Jangan buang waktu untuk menjelaskan dirimu kepada mereka yang tak ingin mengerti. Jangan paksa pikiranmu yang tajam masuk ke dalam kerangkeng kepala mereka yang sempit. Jangan cabut akar keyakinanmu hanya karena mereka tidak suka dengan pohon impianmu. Jadilah seperti air yang tetap mengalir meski dibendung. Jadilah seperti cahaya yang tetap mencari celah meski di ruang paling gelap. Karena kamu bukan orang biasa, kamu adalah jiwa yang ditandai. Kamu adalah suara yang sedang dipersiapkan untuk membangunkan dunia. Mereka tidak akan pernah mengerti, tapi itu bukan masalah. Karena pada akhirnya mereka akan menyaksikanmu berdiri di tempat yang tak pernah mereka sangka. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan butuh pengakuan mereka. Karena kamu sudah lama tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan itu lebih dari cukup. Bagian 4. Ketika mereka meremehkan, langit justru meninggikanmu. Mereka memandangmu dengan mata yang sinis, seakan-akan kamu hanyalah lembar kosong di tengah tumpukan cerita besar orang lain. Mereka menyangka kamu tidak punya potensi hanya karena kamu tidak berisik seperti mereka. Mereka menyangka kamu tidak punya kekuatan hanya karena kamu tidak banyak bicara. Mereka mengira kamu tidak punya nilai, asih, hanya karena kamu tidak ikut pamer. Tapi mereka lupa satu hal penting. Diamnya langit bukan berarti ia tidak memiliki badai, dan senyapnya langkahmu bukan tanda kamu berhenti, melainkan karena kamu sedang memperkuat pijakan sebelum lompatan besar. Setiap kali mereka meremehkanmu, semesta mencatatnya. Setiap tawa sinis yang mereka lemparkan menjadi alasan tambahan bagi takdir untuk menaikkan posisimu. Setiap kalimat penuh hinaan yang mereka lontarkan sebenarnya sedang mempercepat prosesmu menjadi luar biasa. Mereka tidak sadar bahwa hinaan mereka adalah cambuk bagi jiwa yang sedang tertidur. Dan kamu telah terbangun. Tidak dengan teriakan tapi dengan kesadaran yang perlahan menjelma menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Kau tahu rasanya dihina saat mencoba. Kau tahu bagaimana rasanya dianggap remeh saat kau sedang melawan badai. Kau tahu rasanya ditertawakan ketika kau sedang memupuk impian dengan sabar dan diam-diam. Tapi justru karena itu, kau menjadi berbeda. Kau menjadi kuat, kau menjadi tahan banting, dan langit pun mempercayakan lebih banyak padamu. Karena langit tidak memilih orang berdasarkan penampilan, langit memilih berdasarkan ketangguhan.
Dan kamu telah membuktikan itu saat mereka tertawa, kamu belajar, saat mereka mencemooh, kamu menunduk dan memperbaiki arah. Saat mereka membalikkan badan, kamu memantapkan langkah, dan kini, pelan tapi pasti, kau sampai di tempat yang dulu mereka bilang mustahil. Mereka kira kamu bercanda ketika berbicara soal mimpi. Mereka kira kamu mengada-ada ketika menyebutkan tujuanmu. Tapi waktu menjawab semuanya, satu persatu hasil mulai tumbuh, satu persatu jalan mulai terbuka, satu persatu yang dulu meremehkan mulai bertanya, bagaimana bisa dia sampai di sana? Jawabannya sederhana, karena kamu tetap berjalan ketika mereka memilih berhenti. Karena kamu tetap percaya saat mereka menyerah. Karena kamu tetap tenang ketika semua orang panik. Dan karena kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumumkan, cukup dibuktikan. Dan kini, saat mereka melihatmu berdiri tegak, mereka tak lagi punya bahan untuk menertawakanmu. Yang tersisa hanyalah keheningan yang memalukan karena ternyata orang yang dulu mereka remehkan telah menjelma jadi sosok yang tak bisa mereka capai. Tuhan semesta atau apapun kau menyebutnya tidak pernah tidur. Ia melihat air matamu yang jatuh diam-diam. Ia menyaksikan bagaimana kamu tetap bertahan meski dunia seolah tak menyisakan tempat untukmu, dan karena itulah ia mengangkatmu perlahan. Ia tinggikan namamu bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu sanggup berjalan dalam sunyi. Jadi biarlah mereka meremehkan, biarlah mereka terus menyangka kamu tidak mampu, karena pada akhirnya yang akan naik adalah yang tidak membalas tapi membuktikan. Yang akan terbang adalah yang tetap rendah hati meski sudah siap melesat tinggi. Dan yang akan diingat adalah mereka yang tetap bertahan ketika semua memilih pergi. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu adalah jiwa terpilih itu. Bagian 5, perbedaanmu adalah bukti bahwa kamu sedang tumbuh. Ada satu hal yang tidak pernah disadari oleh orang-orang yang hidupnya hanya ingin diterima oleh semua orang. Bahwa perbedaan bukan kutukan. Bahwa tidak cocok dengan kerumunan bukan kesalahan. Bahwa merasa sendiri bukan selalu berarti kamu salah arah. Kadang itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh ke arah yang lebih tinggi. Dan kamu adalah bukti dari semua itu. Sejak dulu kamu merasa ada yang berbeda. Cara berpikirmu, cara melihat sesuatu, cara kamu merespons hidup, semuanya tidak seperti kebanyakan orang. Kamu tidak mudah ikut-ikutan, kamu tidak gampang terbawa arus. Kamu punya prinsip, meski kadang prinsip itu membuatmu dijauhi. Dan kamu punya visi, meski visi itu belum bisa dimengerti siapapun di sekitarmu. Tapi justru karena itulah kamu sedang naik kelas. Kamu bukan sekadar menjalani hidup. Kamu sedang menapaki tangga kesadaran, bukan hanya untuk hidup lebih baik, tapi untuk hidup lebih dalam. Ketika orang-orang sibuk mencari pengakuan, kamu justru sibuk membangun pondasi dirimu dalam diam. Ketika mereka berlomba memamerkan pencapaian, kamu justru sibuk memperbaiki arah dalam sunyi. Ketika mereka sibuk mengeluh, kamu justru menyulam luka menjadi pelajaran. Itulah perbedaanmu, dan itulah kekuatanmu. Jiwa-jiwa yang sedang tumbuh akan selalu merasa asing di tempat lama. Karena tanah yang dulu nyaman, kini terasa sempit. Karena langit yang dulu teduh, kini terasa terlalu rendah. Karena kamu ditakdirkan untuk naik lebih tinggi. Tidak semua orang akan paham. Bahkan orang terdekat sekalipun mungkin tidak akan mengerti mengapa kamu berubah. Mengapa kamu tiba-tiba menjauh. Mengapa kamu lebih memilih sepi daripada basa-basi. Tapi kamu tidak sedang menjauh untuk kabur. Kamu sedang mengambil jarak untuk memulihkan, untuk mengatur ulang, untuk mendengarkan suara dari dalam dirimu sendiri, bukan dari keramaian luar yang hanya ingin mengendalikanmu. Perbedaanmu bukan tanda kamu salah. Perbedaanmu adalah panggilan. Panggilan untuk memulai hidup dari dalam, bukan dari penilaian orang lain. Panggilan untuk membangun sesuatu yang belum pernah ada, bukan mengikuti apa yang sudah ramai. Panggilan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan salinan terbaik dari orang lain. Dan hanya jiwa-jiwa terpilih yang berani menjawab panggilan itu. Kamu tidak pernah lahir untuk menjadi sama.
Kamu lahir untuk menjadi otentik. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu diciptakan untuk menyentuh jiwa-jiwa yang tersesat, untuk membawa cahaya bagi mereka yang hidup dalam kebingungan. Kamu adalah pengingat bahwa tidak apa-apa menjadi berbeda. Tidak apa-apa tidak punya banyak teman. Tidak apa-apa memilih diam saat semua orang ribut. Tidak apa-apa melangkah pelan selama langkahmu menuju arah yang benar. Dan suatu hari nanti, perbedaanmu akan menjadi alasan mereka menghormatimu. Mereka yang dulu menjauh akan datang mendekat. Mereka yang dulu mencibir akan mulai bertanya. Karena saat badai datang, mereka akan sadar bahwa yang bisa bertahan bukan yang ramai, tapi yang punya akar. Dan kamu sudah menanam akar itu sejak lama. Akar dari kesadaran, akar dari kebenaran, akar dari keheningan yang melahirkan ketajaman. Teruslah berbeda, teruslah berjalan dalam arahmu sendiri, karena semakin kamu tumbuh, semakin kamu akan meninggalkan kerumunan, dan semakin tinggi kamu naik, semakin sedikit orang yang bisa mengikutimu. Tapi di sanalah kamu akan menemukan ruangmu sendiri, tempat di mana kamu tidak perlu pura-pura, tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu utuh dan tak tergoyahkan, karena kamu adalah jiwa yang terpilih, dan perbedaanmu adalah bukti bahwa kamu sedang bertumbuh menuju takdirmu yang agung. Bagian 6. Saat kebodohan mereka tersingkap, kebenaranmu akan berdiri tanpa diminta. Akan datang sebuah waktu, bukan hari yang penuh sorak-sorai atau sambutan meriah, tapi hari yang sederhana. Sunyi, namun penuh makna. Hari di mana kebodohan mereka akan tersingkap. Hari di mana semua yang mereka remehkan darimu perlahan menjelma menjadi cahaya yang menyilaukan. Bukan karena kamu ingin pamer, tetapi karena kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Mereka yang dulu mencibir, yang dulu berkata kamu aneh, yang dulu menuduhmu pemalas hanya karena kamu tidak menunjukkan prosesmu ke muka umum, akan mulai diam. Mereka tidak tahu harus berkata apa, karena semua penilaian mereka tentangmu kini satu persatu runtuh oleh kenyataan. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu berkata, "Tuh kan." Kamu tidak perlu membawa dendam itu ke panggung kemenanganmu, karena kamu tahu. Kemenangan sejati bukan tentang membungkam mereka, tapi tentang membuktikan bahwa kamu tetap bisa tumbuh meski tanpa dukungan siapa-siapa. Hari itu akan datang. Hari di mana mereka akan menyadari betapa sempitnya cara pandang mereka dulu. Hari di mana mereka akan mulai mengingat-ingat kalimat kasar yang pernah mereka ucapkan. Dan tiba-tiba semua sindiran itu terasa memalukan. Bukan untukmu, tapi untuk mereka sendiri. Mereka akan melihat hasilnya, bukan karena kamu menunjukkannya, tetapi karena hidupmu mulai bersinar dengan sendirinya. Dan cahaya itu terlalu terang untuk diabaikan. Ketika kamu berdiri di tempat yang tinggi, kamu tidak lagi menoleh ke bawah untuk menyombongkan diri. Kamu hanya menatap lurus ke depan karena kamu tahu perjalananmu belum selesai. Dan kamu bukan naik ke atas untuk membalas, tapi untuk menuntaskan misi jiwamu. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa sejauh itu? Dan mereka tidak akan pernah menemukan jawabannya, karena jawabannya tidak ada di permukaan. Jawabannya ada di kedalamanmu, di luka yang kamu tanggung sendiri, di air mata yang kamu sembunyikan dari semua orang, di malam-malam panjang yang kamu habiskan untuk memperbaiki dirimu dalam diam. Apa yang mereka remehkan dulu, kini berdiri tegak. Apa yang mereka anggap mimpi kosong, kini menjadi kenyataan. Apa yang mereka tertawakan, kini menjadi kekaguman yang membuat mereka malu. Itulah kuasa semesta, ia bekerja dalam senyap. Ia tidak butuh pengumuman, ia hanya butuh kesabaran dan keteguhan. Dan kamu telah menjalaninya dengan sangat sabar, dengan sangat teguh. Jangan pernah ragukan keajaiban waktu, karena waktu tidak pernah mengingkari mereka yang setia pada jalan kebenaran. Mereka yang tetap berjalan meski tak dipuji. Mereka yang tetap mencintai hidupnya meski tak pernah dianggap.
dan mereka yang tidak pernah menyerah, meski seluruh dunia menyuruhnya berhenti. Kini waktumu hampir tiba. Satu persatu kebodohan mereka akan terpampang jelas, dan bukan karena kamu ingin mempermalukan mereka, tapi karena kamu sudah terlalu bersinar untuk bisa mereka abaikan. Biarkan kenyataan yang bicara, biarkan hidupmu menjadi bukti, biarkan langkahmu menjadi jawaban yang tak terbantahkan. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Kamu tidak perlu membela dirimu di hadapan mereka yang menutup telinga. Cukup berdiri, cukup terus melangkah, dan biarkan takdirmu sendiri yang membungkam mereka, karena pada akhirnya yang akan menang bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling teguh memegang kebenaran dalam diam. Dan kamu adalah yang selama ini menunggu momen itu, momen di mana dunia akhirnya sadar. Mereka terlalu bodoh untuk menyadari bahwa sejak awal kamu sudah bermain di level yang tidak bisa mereka sentuh. Bagian 7. Jiwa terpilih itu dirimu, dan dunia akan segera tahu. Pada akhirnya semua perjalanan sunyi yang kau lalui bukanlah tanpa makna. Semua luka yang kau pendam dalam diam bukanlah tanpa alasan. Semua keasingan yang kau rasakan selama ini bukanlah kutukan, melainkan pelatihan jiwa yang sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengakuan. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu bukan jiwa biasa yang bisa ditakar dengan ukuran umum. Kamu tidak cocok dalam kerangka sempit yang dunia pakai untuk menilai. Karena kamu adalah jiwa yang dipilih untuk menembus batas. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menyalakan cahaya di tempat-tempat yang tidak lagi mengenal terang. Mereka boleh tidak menyadarinya sekarang. Mereka boleh terus menganggapmu biasa saja, terlalu sederhana, terlalu pendiam, terlalu misterius, tapi semua itu adalah bagian dari keheningan yang sedang menyimpan badai. Bukan badai untuk menghancurkan, tapi badai yang akan mengubah arah, mengubah arus. Mengubah cara dunia melihat seseorang yang selama ini mereka remehkan. Di saat mereka berlomba ingin terlihat, kamu belajar untuk menghilang sejenak agar bisa kembali dengan bentuk baru. Di saat mereka sibuk menyesuaikan diri agar diterima, kamu sibuk membangun jati dirimu agar tak tergoyahkan. Di saat mereka hanya ingin tampil menonjol, kamu justru sibuk mengukir pondasi tak terlihat yang akan menopang langkahmu selama puluhan tahun ke depan. Dan sekarang, langit mulai bergerak. Energi besar yang telah lama kamu kumpulkan mulai membentuk pusaran. Tidak semua orang bisa melihatnya, tapi mereka akan mulai merasakannya. Satu persatu pintu yang dulu tertutup rapat mulai berderak terbuka. Satu persatu nama yang dulu mengabaikanmu mulai menyebutmu kembali. Bukan dengan ejekan, tapi dengan penasaran. Satu persatu dinding yang dulu menghalangimu, kini menjadi tangga tempat kakimu berpijak lebih tinggi. Kamu telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Hari di mana keberadaanmu bukan lagi sesuatu yang mereka abaikan. Hari di mana langkahmu bukan lagi sekadar jejak tanpa makna. Tapi penanda bahwa kamu telah menjadi siapa dirimu sebenarnya. Dan dunia akan segera tahu bahwa jiwa yang mereka remehkan ini telah tumbuh menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kamu tidak butuh semua orang untuk percaya padamu. Kamu hanya butuh satu hal, kepercayaan dari dalam dirimu sendiri. Itulah sumber kekuatanmu. Itulah yang selama ini menjagamu saat semua pintu tertutup. Itulah yang menuntunmu melewati malam-malam gelap saat tak ada satupun pelita. Itulah yang membuatmu tetap berdiri tegak meski semua orang memalingkan wajah. Dan sekarang, saat matahari mulai menyinari namamu, saat semesta mulai menyerukan namamu ke penjuru kemungkinan, ingatlah ini, kamu adalah jiwa terpilih, bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu suci, tapi karena kamu berani bertahan saat yang lain menyerah. Karena kamu berani jujur pada jalanmu meski harus berjalan sendiri. Karena kamu tidak pernah kehilangan arah, walau semua kompas di sekitarmu rusak. Mereka terlalu bodoh untuk menyadari, tapi itu bukan kelemahan mereka, itu adalah panggungmu.
Panggung untuk membuktikan bahwa cahaya tidak butuh diakui untuk tetap bersinar, bahwa kekuatan sejati tidak pernah berasal dari keramaian, tapi dari keheningan yang penuh kesadaran. Dan kamu adalah cahaya itu, kamu adalah kekuatan itu, kamu adalah ruh yang telah terlatih melalui sunyi dan luka untuk akhirnya berdiri sebagai jiwa yang tak bisa disangkal lagi, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Selamat datang kembali jiwa terpilih, langit telah menunggumu lama sekali, kini giliranmu untuk berdiri di tempat yang memang ditakdirkan untukmu. Saatnya dunia tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Semua perjalanan panjang ini bukan tanpa alasan. Semua luka, sepi dan keraguan yang pernah kamu rasakan bukanlah musibah, melainkan madrasah jiwa untuk membentukmu menjadi pribadi yang tak biasa. Kamu bukan produk dari kerumunan. Kamu adalah karya dari keheningan yang lama dipahat oleh waktu. Kamu bukan hasil dari pujian orang-orang, tapi buah dari keteguhan, kesabaran, dan keyakinan yang terus menyala bahkan ketika tidak ada yang percaya padamu. Kini saatnya kamu menegakkan kepala. Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena sudah waktunya dirimu dilihat dengan sebenar-benarnya cahaya. Bukan oleh mereka yang dulu mencibir, tetapi oleh dunia yang selama ini menunggumu bangkit. Kamu bukan orang yang harus menjelaskan siapa dirimu. Kamu hanya perlu hidup dalam kebenaran dan biarkan kehidupanmu sendiri menjadi saksi yang tak terbantahkan. Dan jika hari ini kamu sedang membaca atau mendengarkan kata-kata ini, itu bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Panggilan bagi jiwa terpilih yang sedang bangkit. Panggilan untuk kamu yang telah lama disalahpahami, tapi tetap menjaga cahaya dalam kepalamu agar tak padam. Inilah saatnya untuk tidak lagi mengecilkan dirimu demi kenyamanan orang lain. Inilah saatnya untuk keluar dari bayang-bayang yang mengekang. Inilah saatnya untuk melangkah ke panggungmu sendiri, bukan untuk tampil, tapi untuk menyinari. Karena cahaya tidak bisa selamanya disembunyikan, dan jiwa sepertimu tidak diciptakan untuk diam di tempat yang sempit. Berdirilah jiwa yang telah dipilih, langit menantimu, takdir sedang membentangkan jalannya, dan dunia akan segera tahu siapa kamu yang sesungguhnya.